Halo selamat siang Tribuners, mulai hari ini saya Siska Mawaski akan hadir dalam acara Live Update PON. Kami akan menyajikan informasi terkait Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kami langsung dari sejumlah venue di sana. Langsung saja kita menuju ke kabar pertama. Tim baseball Papua akhirnya melakukan pertandingan perdananya melawan Kalimantan Tengah dalam lanjutan PON 20 Papua. Pertandingan tersebut berlangsung di venue Baseball Auri, Kabupaten Jayapura pada Jumat 24 September. Di depan para pendukungnya, Baseball Papua berusaha meraih poin perdana. Bagaimana hasil pertandingannya? Kita terhubung dengan jurnalis tribunpapua.com ada Tio Effendi yang akan melaporkan langsung hasil pertandingan tersebut. Halo, selamat sore Tio. Halo, selamat sore rekan Siska dan juga Tribuners. Ya Tio, bisa dilaporkan seperti apa jalannya pertandingan dan juga seperti apa hasilnya? Ya baik, salam olahraga. Hari ini saya akan menginformasikan hasil pertandingan perdana tim baseball Papua pada Jumat 24 September 2021. Kontingen tuan rumah akhirnya melakukan pertandingan perdana melawan Kalimantan Tengah di hari kedua cabang olahraga baseball. Berlokasi di venue Auri, Kabupaten Jayapura, tim Papua tampil di depan para pendukungnya. Jalannya pertandingan cukup sengit, namun tuan rumah berhasil memimpin permainan hingga akhirnya pada menit akhir Papua berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 4-1 untuk keunggulan tuan rumah. Tim baseball Papua akhirnya mendapatkan poin penting perdananya dalam klasemen sementara PON 20 di tanah Papua. Siska. Oke, Tio bisa dilaporkan seperti apa cuaca saat pertandingan berlangsung tadi? Ya baik, untuk cuaca sejak pagi hari hingga saat ini Kabupaten Jayapura diguyur hujan, sehingga tadi pada pertandingan sempat ada guyuran gerimis hujan, namun tidak menghalangi jalannya pertandingan. Siska. Oke, setelah dari tim Papua dan juga Kalimantan yang melakukan pertandingan, selanjutnya tim manakah yang akan melakukan pertandingan pada hari ini? Baik, pada cabang olahraga baseball, hari ini ada pertandingan dari Jawa Barat melawan DKI Jakarta, dan juga ada dari Kalimantan Timur menghadapi Lampung. Siska. Oke, pada pertandingan selanjutnya, Papua akan melawan siapa, Tio? Ya, untuk tuan rumah Papua nantinya esok hari akan melawan tim kuat, yakni Lampung. Pertandingan nantinya akan digelar di venue Auri juga di Kabupaten Jayapura sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Oke, baik Tribuners. Kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan pelatih tim baseball Papua, Daniel Sasela, dan juga kapten tim baseball Papua, John Erickson Muabai. Berikut adalah tayangannya. Oke, untuk yang pertama kan kita puji Tuhan dulu kita bisa ambil game ini. Yang harusnya pribadi saya harus ambil poinnya lebih banyak. Tapi karena mungkin pertandingan perdana di tanah sendiri, anak-anak nervous atau demam panggung. Seharusnya kita bisa lebih. Untuk skor hari ini berapa, Coach? Skor kita menang 4-1. Berapa, Coach? 4-1. Menang 4-1? Iya. Baik, Coach. Nah, ini untuk kedepannya, apakah tim tadi ada yang perlu dirubah lagi, Coach? Kita banyak PR. Masih banyak PR untuk kedepannya. Pertama untuk mental bertanding anak-anak. Baik, Coach. Justru Pertandingan hari ini bagi kami pertandingan perdana, dan mungkin pertandingan yang sangat memuaskan karena kami belum bisa menunjukkan permainan yang sangat agresif di pertandingan ini. Mungkin kedepannya di pertandingan berikut kami boleh memberikan pertandingan atau permainan yang sangat bagus untuk Papua. Untuk kemenangan hari ini bagi teman-teman seperti apa? Tentu saja pasti yang ada teman-teman senang karena boleh meraih kemenangan di pertandingan perdana. Baik. Untuk pertandingan berikutnya melawan Lampung. Lampung ini terkenal cukup kuat juga. Untuk mental dari teman-teman seperti apa? Mental dari kami dan teman-teman semua, yang pasti kami tidak akan mundur sama sekali, tidak akan takut. Tidak akan takut ya? Itu Lampung atau DKI, kami tidak akan takut. Kami akan tetap maju dan kami akan tetap. Beralih ke informasi selanjutnya, babak penyisihan softball game 7 antara tim DKI Jakarta versus Papua berlangsung sengit. Kedua tim menampilkan permainan yang cantik, Papua sempat unggul namun DKI Jakarta mampu mengejar. Diketahui sebagai tuan rumah, Papua tampil tanpa beban, namun keberuntungan berpihak kepada DKI Jakarta.
DKI Jakarta berhasil memenangkan pertandingan dengan skor tipis 6-5. Pelatih Kepala DKI Jakarta, Rafli Mustafa, mengungkapkan pertandingan hari ini sangat luar biasa berkat keberuntungan pihaknya yang mampu mengungguli tim lawan. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami dari Tribun Papua, ada Hendrik Rewa Patara. Halo, selamat sore, Hendrik. Ya, halo, selamat sore Siska dan juga Tribuners. Ya, Hendrik, bisa dilaporkan seperti apa jalannya pertandingan dan juga hasilnya hari ini? Iya, Tribuners, untuk diketahui bahwa pertandingan saat ini memang sangat luar biasa ya, di mana Jakarta menang tipis melawan Provinsi Papua, yakni dengan skor 6-5. Dan itu merupakan kemenangan yang sangat tipis, namun sangat luar biasa bagi tim DKI Jakarta itu sendiri. Begitu, Siska. Oke, Hendrik, bisa dijelaskan seperti apa suasana pertandingan tadi? Apakah sempat ada serangan yang sering saling dilakukan antara kedua belah pihak? Ya, baik. Untuk pertandingan dan juga serangan sangat sengit sekali memang pertandingan di pagi menjelang siang hari tadi dari DKI Jakarta maupun Provinsi Papua. Di mana Provinsi Papua sempat unggul lebih dulu daripada DKI Jakarta, namun melihat situasi yang sangat luar biasa, DKI Jakarta mampu mengembalikan keadaan dan menang tipis secara 6-5 dan memang sangat luar biasa pertandingan tadi. Begitu, Siska. Oke, Hendrik. Lalu selama pertandingan tadi, apakah ada kendala yang dihadapi oleh kedua tim? Ya, untuk kendala dari kedua tim itu kepada cuaca ya, di mana pada saat pertandingan sempat dijeda dikarenakan hujan yang sedang mengguyur. Oleh sebab itu, kendala yang dialami oleh kedua tim itu yakni hanya cuaca saja, yakni karena hujan membuat pertandingan sempat dijeda selama 30 menit, namun pertandingan dilanjutkan kembali dan alhasil tim DKI mampu untuk memenangkan pertandingan. Begitu, Siska. Oke, baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari pelatih Kepala DKI Jakarta, Rafli Mustafa, terkait dengan pertandingan tadi. Berikut adalah tayangannya. Satu perjalanan kami telah melalui. Masih ada penyisihan 2 pertandingan yang cukup berat juga. Tapi kita sudah melalui 3 dengan Papua. Papua tim yang baik. Terima kasih pada Tuhan telah memberikan kita kemenangan. Mungkin pertandingan berikut bagaimana kesiapan tim nanti? Pertandingan berikut lusa tentunya tim kami harus siap untuk memenangkan pertandingan. Target emas ya? Ya. Target emas Untuk ya? target dari tim DKI Target emas. Mungkin ada perubahan formasi ketika melawan. Sampai saat ini belum, kita lihat perjalanan besok karena besok kita libur, kita lihat inilah tim yang terbaik yang ada sekarang. Coach, Ya, untuk dari tim DKI Jakarta sendiri, ada tidak tim yang sedikit tangguh untuk tim DKI Jakarta sendiri? Semua tim yang datang ke PON ini udah melalui seleksi, semuanya tangguh semua. Jadi benar-benar penuh perjuangan untuk bisa mengalahkan, tidak ada. Ya, Tribuners, sejumlah mama penjual tas khas Papua atau noken yang berada di Jalan Budi Utomo, Kabupaten Mimika, Papua mengaku tidak diakomodir oleh pemerintah setempat. Hal ini pun membuat mereka harus berjualan di tempat yang tidak layak. Selain tidak mendapatkan tempat, mereka juga mengaku sepi pembeli. Meski begitu, para mama penjual noken tersebut kini diberi kesempatan untuk berjualan di area venue PON 20 Papua. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami dari Tribun Papua, ada Ridwan Sangaji. Halo, selamat sore Ridwan. Halo, selamat sore Ridwan. Selamat sore rekan Siska di sini. Ya, Ridwan, bisa dijelaskan seperti apa dampak PON Papua ini bagi para mama penjual noken ini? Siska, kan bahwa di Mimika sejauh ini PON berdampak pada hasil pendapatan dari mama Papua yang berjualan di Budi Utomo. Mengingat di pertama PON ada peminat maupun pembeli dari luar Papua. Ya, halo Ridwan. Ridwan, bisa mendengar suara saya?
Ya, Tribuners, nampaknya kami mengalami gangguan teknis dengan wartawan kami di lapangan. Ya, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan penjual noken, yakni Andriana Pukega, terkait dengan penjualan noken di sana. Berikut tayangannya. Misalnya jualan saat ini hujan gimana, Mama? Kita pakai plastik. Pakai plastik. Kita tinggal di sebelah. Oh, Kita tak ada hujan, tak ada panas. tapi dari pemerintah tidak kasih payung-payung begitu? Tidak ada sama sekali. Sudah berapa lama jualan di sini? Sudah bertahun-tahun. Beralih ke informasi selanjutnya, lantaran hujan deras, pelaksanaan pertandingan cabur gantole pada Jumat 24 September terhenti untuk sementara waktu. Sejumlah pilot gantole yang sudah berada di lokasi pun harus menunggu cuaca membaik. Hingga pukul 11:09 waktu Indonesia Timur, pertandingan belum juga dimulai karena cuaca buruk. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, jurnalis Tribun Papua, ada Kelvin Erari di lokasi. Halo, selamat sore Kelvin. Iya, selamat sore Siska. Ya, Kelvin, bisa dijelaskan seperti apa kondisi terkini di venue cabur gantole tersebut selesai mengalami penundaan? Iya, tadi sempat mengalami penundaan untuk beberapa waktu, di mana untuk di venue tersebut telah terjadi cukup cuaca yang tidak mendukung. Selain cuaca juga untuk daya hitungan tekanan angin sendiri juga tidak menentu. Akhirnya untuk proses pertandingan gantole di PON ini akhirnya tertunda beberapa jam kemudian. Demikian, Siska. Oke, Kelvin, bisa dijelaskan kembali setelah tadi mengalami penundaan, lalu kapan pertandingan gantole ini akan dilakukan kembali atau dilanjutkan kembali? Iya, Siska, tadi sesudah mengalami kendala penundaan, kemudian berjeda sedikit beberapa jam, namun pertandingan tersebut dilanjutkan hingga pada pukul 13.00 waktu Indonesia Timur, atau tepat pukul 1 siang. Dan ketika di situ langsung pertandingan tersebut dilanjutkan. Demikian, Siska. Oke, Kelvin, adakah informasi tambahan yang akan disampaikan kembali? Ya, hingga saat ini, sore ini, dari pantauan kami untuk aktivitas proses pertandingan yang berlangsung, pertandingan gantole sendiri di arena atau venue lapangan penerbangan atau lapangan terbang Advent Doyo ini tersebut masih tetap terus berlangsung hingga sampai sore hari ini. Demikian, Siska. Baik, terima kasih rekan Kelvin Erari dari Tribun Papua terkait dengan laporan soal penundaan pertandingan gantole. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Baik, Tribuners, kami beralih ke informasi selanjutnya. Meskipun 20 Papua baru dibuka pada 2 Oktober mendatang, sejumlah cabang olahraga telah mulai dipertandingkan. Satu di antaranya adalah cabur polo air putri yang mulai dipertandingkan sejak Kamis 23 September kemarin. Pada pertandingan perdana tersebut mempertemukan kontingen DKI Jakarta dengan kontingen daerah istimewa Yogyakarta. Dalam laga itu, tim dari DKI Jakarta berhasil mengalahkan tim DIY dengan skor 19-3. Hari ini juga digelar pertandingan antara Jawa Barat dengan Papua yang bertempat di Stadion Akuatik Kabupaten Jayapura. Rekan kami dari tribunnews.com ada Rafsan Zani akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore, Rafsa. Selamat sore, Siska. Ya, Rafsa, bisa dijelaskan seperti apa persiapan pertandingan polo air putri di Stadion Akuatik tersebut? Oke, terima kasih, Siska. Dapat saya jelaskan bahwa pertandingan antara Jawa Barat melawan Papua baru saja selesai, di mana laga tersebut berakhir dengan skor kemenangan 2-2-7, di mana Jawa Barat berhasil mencetak skor dengan angka fantastis di sini, yaitu pesta gol di mana 22-7, di mana 7 itu diraih oleh tim polo putri Papua, Siska. Dan saya bisa juga melaporkan, Siska, hasil ini juga membuat tim polo putri Jawa Barat berhasil menempel DKI Jakarta yang sebelumnya berhasil menang telak 16-3 atas daerah istimewa Yogyakarta. Demikian, Siska. Oke, lalu Rafsa, bisa dijelaskan seperti apa cara perolehan medali di cabur polo air putri ini? Oke, terima kasih, Siska. Untuk perolehan medali sendiri di polo air putri itu diikuti oleh 4 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Papua, dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Dan setiap tim akan bertemu satu dengan yang lainnya. Dan
hasil perolehan poin penuh nanti akan tersusun seperti klasmen, siapa yang meraih kemenangan lebih banyak dia akan berada di peringkat pertama dan mendapatkan medali emas. Sedangkan di posisi kedua itu akan memperoleh medali perak dan di posisi ketiga memperoleh medali perunggu. Dan saya ingin menjelaskan juga Siska, setelah pertandingan pada hari ini, maka besok juga akan ada pertandingan antara tim polo putri Papua melawan DKI Jakarta yang dilaksanakan jam 15.30 waktu Indonesia Timur. Kemudian pada hari Minggu ada pertandingan antara daerah istimewa Yogyakarta melawan tim polo putri Jawa Barat. Dan Seninnya akan menjadi final bagi seluruh tim, di mana pertandingan akan dimulai sejak pukul 14 WIB antara daerah istimewa Yogyakarta melawan Papua, dan dilanjutkan pada pukul 15.30 WIB antara Jawa Barat melawan DKI Jakarta. Demikian Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis tribunnews.com Rafsan Zani terkait dengan pertandingan polo air putri. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Baik, Tribuners, kami beralih ke informasi selanjutnya. Menjelang pertandingan pada awal Oktober mendatang, venue cabur hoki indoor dan outdoor terus dipercantik. Venue ini diketahui terletak di lapangan hoki Doyo Baru, Distrik Waibu, Jayapura. Meski jauh dari pusat keramaian, namun jangan khawatir karena venue ini menyuguhkan pemandangan cantik dari pegunungan Cyclop. Rekan kami, jurnalis Tribun Jakarta, Wahyu Septiana akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Wahyu. Halo, selamat sore Siska. Ya, Wahyu, bisa dijelaskan seperti apa persiapan venue hoki Doyo Baru ini menjelang pertandingan PON Papua mendatang? Ya, bisa dijelaskan secara langsung dari venue cabur hoki di lapangan Doyo Baru. Nantinya tim-tim hoki dari berbagai daerah akan mulai bertanding di lapangan ini pada 4 sampai 12 Oktober 2021. Venue hoki Doyo Baru ini berada di satu kawasan dengan lokasi ini memang jauh dari akan takjub dengan pemandangan di sekitar. Gitu sih. Oke, Wahyu, bisa dijelaskan apakah sudah ada tim yang melakukan latihan di lapangan tersebut? Iya, sejumlah tim memang sudah melakukan uji coba lapangan untuk beradaptasi di lapangan ini. Diketahui sudah ada tim Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan tim Papua sendiri sudah rutin melakukan persiapan latihan di lapangan hoki Doyo Baru ini. Begitu sih. Ya, Wahyu, lalu tim mana saja yang akan bertanding di PON Papua dalam cabur hoki ini? Ya, untuk hoki indoor sendiri ada 7 tim putra dan putri, kemudian dari hoki outdoor sendiri ada 8 tim putra dan juga 9 tim putri. Begitu saja. Oke, baik Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan Satgas Bidang Pertandingan Fredio terkait dengan hal ini. Berikut adalah tayangannya. Ini sudah mencapai 95%. Kalau pertandingan sendiri gimana Pak? Kapan dimulainya di venue hoki ini? Pertandingan dia mulai tanggal 26 berarti 2 hari lagi. 2 hari lagi. Sudah ada tim yang mulai mencoba-coba Pak? Atau mungkin dari Sulawesi ada, Sulawesi Selatan, sama Jawa Timur. Jawa Timur tadi ada pagi sudah persiapan di indoor. Ya. Kalau untuk dalam menyambut gelaran PON sendiri gimana sih Pak? Sekarang Papua berhasil dipilih menjadi tuan rumah, gimana Pak kalau tanggapannya Bapak? Seluruh masyarakat antusias untuk menyambut pelaksanaan PON 2021. Iya. PON 20 ini. Siap. Kalau untuk keamanan gimana sih Pak? Menurut Bapak bakal berjalan lancar atau? Keamanan 100 persiapan siap. Siap ya Pak. Mungkin perawatannya apa ini kalau ini? Ini pasti kotoran saja kita angkat. Oh, angkat saja kotoran sama bercuci gitu. Iya. Ini kan memang dia sudah basah, mainnya kan kalau harus basah. Pokoknya ini harus basah ya. Oh, ini airnya untuk siram ini ya. Kalau teman-teman ini lagi ngapain? Bersih apa ya? Oh iya, kita cleaning service, jadi kita bersih-bersih. iya bersih-bersih. Gudang semuanya ruangan ini semua. Atas gitu ya? Iya. Kalau pertandingannya sini mulai kapan sih Kak? Kalau pertandingannya saya kurang tahu.
Sudah ada tim yang mulai mencoba latihan? Dari Papua yang sering latihan di sini. Kalau dari daerah lain sudah ada? Daerah lain kayaknya kemarin tidak ada. Ya. Belum lihat, belum ada. Kemarin cuma dari Papua saja. Dengan ada pon kan sekarang digelar di Papua, mungkin tanggapannya gimana Kak? Kalau dari saya sih bagus sih itu untuk membantu kita khususnya anak-anak Papua toh kita punya semangat untuk lebih positif dalam melakukan hal segala sesuatu. Baik Tribunas, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam live update PON siang. Kami akan masih hadir pada sore nanti dengan informasi seputar PON Papua lainnya. Saya Siska Mawaski beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terhadap Direktur Lokataru Haris Azhar dan juga Koordinator Kontras Fathia Maulida masih bergulir. Luhut memutuskan untuk menempuh jalur hukum setelah menganggap terlapor enggan membuat permohonan maaf. Pihak Haris Azhar sendiri tegas mengatakan bahwa kliennya tidak akan meminta maaf pada Luhut. Ia justru menyebut akan membuka data soal bisnis tambang di Papua. Pengacara Haris Azhar Nurholis Hidayat mengatakan kliennya memang tidak bersedia meminta maaf pada Luhut. Pasalnya, ia menganggap bahwa isi percakapan dalam video yang dilaporkan Luhut benar adanya dan belum terbantahkan. Nurholis sendiri menyesalkan sikap Luhut yang melaporkan Haris dan Fathia ke Polda Metro Jaya. Luhut dianggap langsung membuat laporan polisi tanpa mencoba menunjukkan data yang dimiliki untuk membantah pernyataan dari Haris Azhar. Nurholis meyakini kliennya tidak asal bicara, mengingat hal tersebut berdasarkan hasil riset Koalisi Masyarakat Sipil. Menurut Nurholis, tidak adanya data yang ditunjukkan Luhut justru membuka kesempatan bagi pihaknya untuk membuka data soal dugaan keterlibatan atau jejak Luhut dalam bisnis tambang Papua. Untuk diketahui, Luhut melaporkan Haris Azhar dan Fathia atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah, hingga berita bohong. Laporan tersebut didaftarkan Luhut pada Rabu 22 September 2021. Luhut mengatakan laporan ini dibuat lantaran somasi yang ia layangkan pada Haris Azhar dan Koordinator Kontras tak kunjung direspons. Dugaan pencemaran nama baik itu disebutkan Luhut dilakukan terlapor atas diskusi yang dilakukan Haris dan Fathia mengenai dugaan keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang di Papua. Diskusi ini disiarkan melalui kanal YouTube Haris Azhar dengan judul "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi OPS militer Intan Jaya, Jenderal Bin juga ada." Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!
Langkah hukum resmi diambil oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon tudingan aktivis yang menyebut Luhut memiliki sejumlah perusahaan di Papua yang bermain tambang. Luhut melaporkan Haris Azhar dan Fathia ke Polda Metro Jaya dan menuntut secara pidana Luhut serta Perdata dengan nilai ganti rugi 100 miliar rupiah. Sebelumnya banyak pihak mengkritik langkah Luhut yang menggunakan jalur hukum karena dianggap mengancam kebebasan. Untuk mengulasnya, saya sudah bersama Junifert Girsang, kuasa hukum Luhut Binsar Panjaitan, ada Nurholis Hidayat, kuasa hukum Haris Azhar, dan ada Suko Widodo, akademisi komunikasi politik UNER. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam, Mbak Eva. Selamat malam, Mbak Eva. Iya, saya ke Mas Nurholis dulu. Mas Nurholis, ini Haris Azhar sudah resmi dilaporkan ke polisi. Bagaimana kemudian Anda menyikapi langkah hukum yang sudah diambil oleh Menko Luhut ini? Ya, sulit untuk untuk tidak menilai ini sebagai bagian dari yang kami sebut sebagai judicial harassment gitu. Jadi itu sebuah langkah atau penggunaan hukum, baik mau menggunakan hukum pidana ataupun perdata, untuk bukan dengan itikat baik, bukan untuk good faith ya. Nah, kenapa sulit? Karena kami dari awal sangat kooperatif dan sangat proaktif menjawab semua yang diminta oleh pertanyaan-pertanyaan yang diminta oleh Pak Luhut melalui kuasa hukumnya Pak Junifer ya. Dan juga kami meminta mengundang pertemuan bahkan untuk mengklarifikasi. Dan sebenarnya kami perlu sampaikan tidak hanya ke Pak Luhut, sebenarnya kami meminta klarifikasi, bahkan sebenarnya kami mendapatkan dari pihak-pihak yang lain mengenai riset yang disampaikan yang dilakukan oleh teman-teman koalisi NGO. Nah, jadi sesederhana itu sebenarnya kami sudah berupaya dan tentu tugas kita kan memang untuk mendudukan perkara ini sesuai dengan proporsinya, kayak gitu. Nah, sayang itu tidak direspon positif oleh rekan-rekan dari kuasa hukum atau pihak LBP. Oke, artinya klien Anda, Haris Azhar, ini sudah sangat siap ya untuk menghadapi pelaporan ini? Ya, saya selalu menjelaskan bahwa Haris dengan reputasinya sudah lama bekerja untuk isu kemanusiaan, punya standar yang tinggi mengenai data ataupun integritas mengenai hal apa yang harus disampaikan dalam wujud untuk mengkritik ataupun menyampaikan urusan-urusan publik. Dia akan sangat legowo atau kesatria untuk meminta maaf jika memang salah, kayak gitu.